Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini apakah teman-teman yang mempunyai motor matic Honda khususnya ya? Nah itu ketika kita gas timbul suara bunyi kretek 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 terus menerus seiring berjalannya motor ya. Nah itu adalah diakibatkan oleh yang namanya bearing CVT. Bearing CVT atau bearing aspuli bagian belakang tuh yang menyebabkan kerusakan umumnya yang menyebabkan kerusakan daripada bearing atau bosing kuningannya ini atau bosingnya kuningan ini yang sudah longgar ya, itu yang menyebabkan bunyi. Nah coba perhatikan goyangan kanan kirinya ya, tuh. Nah coba perhatikan goyangan kanan kirinya ini spellingnya sangat banyak sekali ya. Nah kalau hanya goyang kanan dan kiri itu sebetulnya tidak jadi masalah, tidak terlalu masalah. Yang menjadi masalah itu adalah goyangnya depan ke belakang. Coba perhatikan tuh. Nah ini adalah goyang depan dan belakang tuh. Salah satu penyebabnya ya itu adalah faktor yang pertama, sudah umurnya daripada bosing bawaannya motore ya, karena maklum motornya sudah tua sehingga bosnya sudah waktunya ganti. Nah kemudian yang kedua faktor pelumasan ya. Kemudian yang ketiga, si as di sini itu berputar tidak memutar bearingnya. Ini kan bosing kan begini tujuannya ya. Nah di situ tidak memutar bagian bearingnya, melainkan as ini berputar di dalam bosingnya. Nah jadi menyebabkan si as itu bergesekan dengan bronnya, bukan bearingnya yang berputar. Nah jadi di situ ya faktor yang keduanya. Nah kemudian untuk solusinya bagaimana teman-teman? Solusi terbaik yaitu adalah kita harus teliti dulu apakah ujung as ini itu oleng ya, sebelum kita melakukan penggantian. Nah kalau si asnya ini tidak oleng ya, itu bisa kita langsung belikan bearingnya seperti ini atau bearing bawaannya. Nah kemudian solusi yang kedua itu kita bisa belikan bosing kuningannya di toko-toko banyak, di online juga banyak ya teman-teman. Nah jadi seperti ini. Nah ya kemudian untuk cara yang ketiga itu cara diakali. Nah tapi dengan catatan harus pakai yang aslinya, maksudnya laharnya dan bosingnya itu harus pakai yang aslinya. Kenapa harus pakai yang aslinya? Karena di sini ya teman-teman ada perbedaan dari yang saya beli nih. Dari yang saya beli bahannya itu berbeda ternyata dengan yang bawaan motornya. Kalau bawaan motornya itu menurut saya itu bahannya itu brown ya, biasanya yang dipakai katanya tukang-tukang bubut. Kalau yang bahannya itu agak gelap itu bahannya namanya brown. Kemudian kalau yang kuning mengkilat seperti ini itu hanya kuningan biasa ya. Saya juga punya kuningan ya, buat palu-palu itu, dan warnanya sama. Nah di sini ketiga solusi itu adalah menurut saya yang terbaik. Nah yang nggak bagus itu adalah pakai yang full bearing atau full metal jadi tanpa bosing. Itu sebetulnya juga cukup bagus ya, asalkan si asnya itu tidak oleng. Sekali lagi asnya itu tidak oleng, dan itu harus pakein o-ring ya. Nah jadi seperti ini. Oke, jadi harus kita pakai o-ring ya, o-ring tambahan sehingga menjadi penekanan terhadap bearingnya. Sebentar. Nah jadi harus dipakein o-ring seperti ini. Nah itu kalau caranya saya, sehingga nanti dia akan lebih mendorong ke bearingnya, sehingga untuk meminimalisir si gesekan daripada aspulinya, ujung aspuli dengan bronze-nya atau dengan bosingnya. Nah jadi seperti itu. Nah untuk cara mengakalinya bagaimana kalau kita menggunakan bawaan motornya? Nah di sini sudah saya akali ya. Nih habis ini saya kasih tunjukkan untuk cara pengakalinya. Nih sudah saya akal ya, sudah saya akal. Ini coba perhatikan tuh, aduh dia lebih sepan ya, tuh dia bisa masuk tapi ini apa jenenge lebih sepan. Nah ini terlalu sepan saya untuk caranya.
ya. Caranya terlalu sopan, tapi ini tetap masuk ya. Nah, kenapa saya menjamin itu tetap masuk ya? Aduh, saya nah ini sudah cukup bagus ya. Nah, memang sejatinya ya teman-teman, si bearing di sini, nah bearingnya itu sendiri itu tidak rusak ya. Jadi tidak ada yang gregel, tidak ada yang kocak. Nah, di sini juga tingkat goyangannya bearingnya itu presisi sekali untuk bawaan motornya. Nah, ini kalau beli teman-teman, saya kasih tahu ya, kenapa saya harus mengakalinya untuk menghemat biaya. Kalau beli yang original itu harganya 100 ya, di atas 100. Dulu saya pernah beli itu 100. Dulu sih saya belum tahu dengan cara ini. Itu teman-teman atau orang-orang itu saya suruh beli semuanya ya. Tuh bekasnya ya. Saya beli semuanya, belum lagi yang saya buang-buang untuk bearingnya. Karena saya masih belum tahu untuk caranya. Nah, oke, caranya bagaimana? Daripada ngomong terus ya. Nih, kita sediakan bearing 6300 ya. Bearing 6300. Nah, kemudian yang kedua pen Templar punya Supra ya, atau pen rocker arm punya Supra. Kemudian pen pistonnya punya EGL ya. Pen piston punya EGL. Pokok intinya yang bisa masuk begini. Nah, ini pas sekali ya, ini pas sekali. Ini pas sekali ya. Nah, kalau mau cara yang nggak mau beli bearing dengan lebih kuat daripada Brown itu sendiri ya, kuat daripada Brown itu sendiri, bisa ini dipakai dipotong ya. Ini sangat pas sekali ini ya. Ini pas ya. Jadi goyangan depan belakang ini nggak ada. Potong tinggal tancapkan di bearingnya sini ya. Nah, cuman itu tidak rekomendasi itu. Di sini diameter luarnya juga pas ya. Tuh, ya. Oke. Cuman saya kasih tahu untuk caranya yang pakai bronze bawaannya atau bearing bawaannya. Tuh. Saya ulangi lagi ya, untuk goyang depan dan belakangnya itu cukup banyak ini. Ini sudah pasti timbul bunyi kretek-kretek ya. Nah, ini juga bekasnya si orang ya, karena saya dulunya suruh ganti ya. Nah, dan cara ini sudah saya praktekkan di beberapa motor ya, terutama di temen saya sendiri ya, motor saya sendiri. Kemudian ada beberapa orang itu nggak ada yang komplain ya, nggak ada yang komplain. Nah, untuk caranya kita sediakan 6 bearing 6300 atau bearing bebek Yamaha yang bagian depan ya. Kemudian pen Templar ya, pen Templar. Kemudian yang ketiga pen pistone apa jenenge, aduh, GL ya, lupa lagi. Nah, untuk caranya ini kan kocak ya. Nah, untuk diameternya ini sama dengan ujung aspuli di sini. Nah, oke, caranya begini. Kemudian di sini. Sebentar. Oke. Nah, begini ya untuk caranya ya. Nah, ini nanti kita press, kita palu boleh, kita press boleh ya. Ini kalau nggak punya alat press itu teman-teman bisa menggunakan palu ya, bisa menggunakan palu. Oke, kita mau contohkan yang pakai palu. Sebetulnya lebih efisien pakai palu dan lebih mudah dengan mesin press. Cuman kalau pakai palu ya kita kan bisa mengira-ngira ya. Oke, kita pakai palu ya. Ini kemarin sudah saya press. Nah, dan hasilnya itu kalau kita press itu lebih sempurna ya menurut saya. Bagian dalamnya itu ikut susut juga, dan ini hasilnya lebih press ya, lebih presisi. Tuh, lebih presisi. Kalau ini saya mau kasih tahu untuk cara pakai palu ya. Oke. Oke. Oke, kita palu. Oke, seperti itu. Kita cek bisa dari sini, bisa ya. Tingkat goyangannya dari sini, depan belakang terutama ya. Goyangan kalau samping kanan dan kiri ini tidak terlalu masalah. Yang penting bagian goyangan depan dan belakangnya itu bisa minim. Kita balik.
Nah, ini sudah agak lebih presisi untuk bagian bushingnya. Tuh, goyangan kanan dan kirinya sudah lebih minim. Depan dan belakangnya sudah hampir tidak ada ya. Kita kasih tambah lagi. Lebih bagus pakai palu sebetulnya daripada kita pakai press. Jadi kita itu bisa mengira-ngira ya. Waduh, ini terlalu panas. Oke, ini sudah cukup lumayan ya. Tuh. Oke. Tuh ya. Oke. Tuh. Udah minim, depan belakangnya sudah tidak gocak ya. Coba perhatikan. Tuh ya. Sudah nggak ada. Kita cek di motornya. Oke. Tuh ya. Ya. Lebih sepan, sudah nggak ada goyangannya. Coba kita zoom. Tuh ya. Oh, ini sudah ampuh ini ya. Oke. Tuh ya. Oke, teman-teman coba silakan diikuti ya caranya. Ini sangat rekomendasi. Nah, oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Di sini bisa hemat 100.000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.